Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur transaksi mudharabah. Di situ kan sudah digambarkan bagaimana alur transaksi mudharabah. Untuk penjelasannya, yang pertama dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, di mana formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Kemudian pihak bank akan melakukan evaluasi terkait kelayakan pembiayaan yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Analisis 5C yaitu berupa karakter, kapasiti, kapital, komitmen, dan kolateral. Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Apabila nasabah dan usaha dianggap layak, maka selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah. Yang kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasar kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai sohibul mal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungannya yang telah disepakati. Yang kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, maka selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah. Perlakuan akuntansi yaitu PSAK 105. Akuntansi untuk pemilik dana. 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. A. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. B. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Ada dua alasan tidak digunakannya dasar historical cost untuk mengukur aset non-kas menurut Siswantoro 2003. A. Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan. B. Penggunaan nilai yang disetujui atau agreed value oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset non-kas menuju aplikasi konsep representational faithfulness dalam pelaporan. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal pada saat penyerahan yaitu investasi mudharabah di debit, kas di kredit. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Kemungkinannya ada dua. A. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jurnal pada saat penyerahan aset non-kas. Investasi mudharabah di debit, keuntungan tangguhan di kredit, aset non-kas di kredit. Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan di debit, keuntungan di kredit.
B. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non-kas. Jurnalnya, investasi mudharabah di debit, kerugian di debit, aset non-kas mudharabah di kredit. 3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. A. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jurnalnya, kerugian investasi mudharabah di debit, investasi mudharabah di kredit. B. Penurunan nilai setelah usaha dimulai. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jurnal pada saat terjadi kerugian investasi mudharabah di debit, penyisihan investasi mudharabah di kredit. Jurnal pada saat bagi hasil. Kas di debit, penyisihan investasi mudharabah di debit, pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit. 4. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi di dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Jurnalnya, kerugian investasi mudharabah di debit, penyisihan kerugian investasi mudharabah di kredit. Catatan: tujuan dicatat sebagai penyisihan agar jelas nilai investasi awal mudharabah. Penyisihan kerugian disajikan sebagai akun kontra dari investasi mudharabah. 5. Hasil usaha. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Jurnalnya, piutang pendapatan bagi hasil di debit, pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit. Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil, kas di debit, piutang pendapatan bagi hasil di kredit. 6. Akad mudharabah berakhir. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya, kas atau piutang atau aset non-kas di debit, penyisihan kerugian investasi mudharabah di debit, investasi mudharabah di kredit, keuntungan investasi mudharabah di kredit. Atau kas atau piutang atau aset non-kas di debit, penyisihan kerugian investasi mudharabah di debit, kerugian investasi mudharabah di debit, investasi mudharabah di kredit. 7. Penyajian. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam bentuk laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian jika ada. 8. Pengungkapan. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada A. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. B. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. C. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. D. Pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.